Halo, kembali lagi bersama saya James di channel YouTube Investur, Investasi Properti bersama Rewet Pondok Indah Arteri. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Chandra Teja. Selamat siang, Pak Chandra. Siang, Pak James. Apa kabar? Baik. Baik. Ya. Oke. Jadi Pak Chandra ini adalah musuh para investasi ilegal ya, investasi ilegal. Nah, Pak Chandra mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin apa sih kegiatan sehari-hari yang digeluti oleh Pak Chandra? Oke. Saya berbisnis bersama teman-teman, khususnya untuk konten-konten digital yang kita bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, Smartfren, XL, dan lain-lain. Antara lain yang sedang mulai hit sekarang adalah ketika aplikasi kita diluncurkan, itu kita menelepon orang, sebelum orang itu mengangkat kita punya telepon, video pilihan kita muncul di handphonenya. Nah, itu layanan itu berbayar sehingga orang misalnya sebulan 5.000 atau berapa tergantung operatornya, dan itulah bisnis saya sekarang ini. Oke. Iya. Nah, saya jadi penasaran nih, kok Pak Chandra yang bisnisnya konten ya, bikin konten kerjasama ini, tiba-tiba kenapa tertarik nih menggeluti dunia YouTube nih ya? Kapan pertama kali nih bikin? Oke, sebenarnya saya nggak pernah ada rencana jadi kalau orang bilang sekarang itu YouTuber gitu ya. Sama sekali nggak ada. Cuman pada suatu ketika sekitar 3 bulan lebih yang lalu lah, Facebook saya dihack sama seseorang. Nah, saya diketawain sama teman-teman. Katanya kamu nih ahli IT. Kok Facebooknya sampai bisa dihack? Padahal saya sering memberikan advice bagaimana supaya akun Facebook itu jangan dihack. Ya, saya mau jelaskannya kan panjang lebar. Kalau saya ketik capek gitu kan. Adalah 1-2 saya telepon, saya terangin. Nanti ada yang nanya lagi gitu kan. Akhirnya saya putuskan. Udahlah begini aja lah, nanti saya rekam kronologisnya. Nanti saya kasihlah share videonya. Kemudian setelah saya rekam, saya lihat rekamannya. Bagus juga ya, ini bisa menjadi suatu hal yang edukatif. Daripada saya kasih ke orang masing-masing satu yang nanya, kenapa saya nggak upload di saya punya akun YouTube. Saya pernah bikin akun YouTube mungkin sudah 5 atau 6 tahun lalu, cuman saya upload 2 video. Cuman 2 video itu cuman iseng. Masih ada nih akunnya, saya upload. Kemudian teman-teman yang nanya, saya bilang, udahlah kunjungin aja akun saya, ini linknya. Silakan lihat sendiri. Ternyata responnya lumayan. Nah, begitu responnya lumayan, terus beberapa teman bilang, tips-tips yang lain dong, bagaimana mengatasi misalkan WhatsApp yang dihack gitu. Oke, karena memang itu salah satu keahlian saya kan gitu ya. Saya buat jadi tips demi tips. Kemudian pada satu ketika ada seorang teman mengajak saya main suatu disebutnya investasi, cuman begitu dia broadcast ke saya, namanya Alimama yang sekarang udah tutup. Saya bilang, langsung saya jawab dia, daripada kamu invest di sini, murah 500.000. Daripada kamu invest 500.000 di sini, mendingan uangnya ke saya deh. Wah, saya sudah dapat nih Pak, sehari 50.000. Udah, percaya saya, sebentar lagi tutup. Wah, so tahu. Ya udah, jalan aja terus. Nah, kemudian saya lihat lagi, ada lagi selain Alimama, JD Union dan segala macam. Saya pelajari, wah ini kurang ajar nih. Ternyata di zaman pandemi yang sulit ini, banyak tawaran-tawaran investasi mulai yang kecil, menengah sampai besar, yang ujung-ujungnya money game. Yang mana kalau orang masuk, kalau dia di awal mungkin dia bisa beruntung. Tapi dia beruntungnya kenapa? Dia makan uang orang-orang yang ada di bawah. Nah, yang kasihannya orang-orang yang di bawah, yang sudah tinggal last minute, masuk hilang duitnya. Jadi yang terlambat, yang ikut yang belakangan, yang belakangan. Karena itu natur dari money game. Oleh karena itu, saya gemes gitu kan. Saya buatlah itu satu pertama kali mengenai Alimama. Wah, saya dibully oleh para pejuang-pejuang Alimama. Wah, saya dimaki-maki. Wah, kamu ini gini-gini, nggak ngerti kamu gini-gini. Nggak sampai 2 minggu, tutup bener. Wah, dan heboh. Nah, mulai dari situ banyak
yang minta sama saya, tolong dong review ini, ya sudah berkelanjutan. Kira-kira gitu awalnya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi topik yang sering kali dibahas di channel YouTube-nya Pak Chandra itu mengenai investasi-investasi yang mungkin seperti money game gitu ya. Ya. Makanya kalau saya beberapa kali ya nonton channel YouTube Pak Chandra tuh slogannya salam cerdas Indonesia gitu ya. Gimana Pak? Ya, salam cerdas Indonesia gitu ya. Para haters dan lovers gitu ya. Karena ternyata saya punya channel juga di-subscribe sama yang suka dan juga yang tidak suka. Ya. Maka saya harus sapa juga kan. Lovers and haters. Nah, perbandingannya yang suka sama nggak suka kira-kira berapa nih? Kalau saya lihat dari mereka yang memberikan komen dan memberikan likes. Kalau yang memberikan likes, kalau kita lihat dari likes, yang suka sama channel saya 70%. 70%. Artinya masih responnya bagus. Yes. 30% haters. Jadi saya asumsikan juga yang subscribe channel saya ada 30% yang haters. Karena setiap kali saya upload belum lama itu yang dislike itu banyak. Tapi nggak apa-apa, biar aja seru kan. Kalau kata orang kan haters itu adalah fans yang tersembunyi gitu ya. Dia kan tersembunyi. Dia selalu mengawasi kita. Gitu ya. Dia ngikutin kita sebenarnya. Mau tahu apa. Oke, mengapa Pak Chandra tertarik di pembahasan mengenai investasi yang money game, terus bagaimana cara agar WhatsApp-nya nggak dihack dan segala macam. Kenapa tertarik membahas hal tersebut di YouTube ini? Sebenarnya kalau membahas bagaimana supaya WhatsApp itu tidak mudah dihack dan segala macam, banyak tipsnya itu di YouTube. Kalau kita mau cari pasti ketemu gitu ya. Cuman yang saya lihat jarang di YouTube itu adalah bagaimana menghindari tawaran bisnis yang ujung-ujungnya penipuan. Malah yang banyak adalah orang-orang yang sudah ngikut permainan itu, dia promosikan. Jadi dia nggak dibayar, malah dia mempromosikan. Kenapa? Karena dia juga pemain, dia mau dapat untung. Betul. Nah, oleh karena itu, saya gemes gitu melihatnya, loh ini udah tahu permainannya nggak baik, kok dipromosikan. Jadi saya masuk, tanda kutip, ke segmen yang kebetulan tidak diambil oleh orang banyak. Ya kan, yang malah sepertinya kontra. Kira-kira gitu. Oke. Nah, Pak Chandra pernah nggak punya pengalaman sendiri ya mengenai investasi-investasi yang mungkin investasi bodong atau investasi money game, pernah nggak? Kalau saya pribadi nggak pernah masuk ke sana karena gini, salah satu pengalaman saya sebelumnya yaitu kira-kira 25 tahun yang lalu, saya pernah membantu kakak ipar saya yang sekarang sudah almarhum membangun 3 multi level, satu di Indonesia, satu di Hong Kong, satu di Thailand. Jadi saya ngerti lah yang namanya multi level itu bagaimana. Kemudian ada juga multi level yang benar, ada juga multi level yang tidak benar, yang ujung-ujungnya money game. Contoh, kalau multi level yang benar misalnya saya jual vitamin. Karena saya jual vitamin, saya dapat komisi kan? Betul. Saya rekrut downline saya jual, dia dapat komisi, saya juga dapat komisi. Nah, itu namanya multi level beneran. Kemudian saya pernah ikut terlibat di asuransi. Produknya ada kan yang dijual kan, produk perlindungan. Begitu saya jual, saya dapat komisi, upline saya juga dapat komisi. Itu wajar, tetapi ada MLM yang cuman kedok. Barangnya nggak ada, tetapi ada komisi. Nah, itu dari mana? Misalnya, yuk ikut join ini, yuk cuma nonton iklan, nanti yuk saya bayar. Siapa yang bayar? Ya orang-orang yang di bawah. Nah, akhirnya saya ngerti, oh kalau begini multi level murni, yang begini money game tapi dikemas multi level. Ya, dari situ saja jadi geram. Nah, biar yang nonton nih pada tahu gitu ya, mungkin ya. Mungkin ada tips Pak Chandra bagaimana cara membedakan nih yang mana yang investasi yang kayaknya money game, yang mana yang benar-benar murni gitu ya. Karena kan MLM ya, multi level marketing kan banyak sekali jenisnya gitu ya. Barangkali mungkin dia jual produk tapi sebenarnya kedok juga kan, bisa juga gitu. Bagaimana mungkin ada tips? Sederhana sekali. Kalau ada tawaran sebuah bisnis, entah itu disebut MLM atau bukan, kita lihat saja. Kalau dia misalnya menjanjikan sebuah return yang misalnya
25% per bulan. Itu udah nggak usah lihat-lihat lagi dah. Nggak usah lihat-lihat produknya apa, bener atau enggak, itu sudah kita kategorikan money game. Kalau benar ada suatu bisnis yang setiap bulan bisa kasih 25%, mendingan yang punya toko tutup semua, yang punya pabrik tutup semua, yang punya restoran tutup semua, masuk aja bisnis itu semuanya. Ya. Nggak mungkin. Itu cepet aja begitu. Berarti too good to be true. Too good gitu to be true. Itu udah pasti bohong. Ya. Nggak usah tanya-tanya lagi, langsung, ini bohong. Ya. Ya. Oke. Gitu. Ada ciri-ciri lain mungkin? Ciri-ciri lain, ya tadi, tidak ada barang yang dijual. Tidak ada barang yang dijual. Kalaupun ya. ada barang yang dijual, kita lihat barangnya itu apa. Ya. Contoh, MLM kan banyak nih ya. Ada MLM yang jual vitamin. Ya. Nah, kemudian kita lihat review dah produk-produk ini di luar. Oh, ternyata benar vitamin ini bisa meningkatkan imunitas tubuh gitu ya. Walaupun harganya mahal gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dianggap sebagai produk yang layak. Tetapi kalau sesuatu yang kita dengar aja belum pernah, tapi dijual dengan harga selangit, ya, yang mana kita bisa dapat keuntungan besar, nah itu tunda dulu. Oke. Nah, kira-kira gitu. Oke. Jadi kalau menurut Pak Chandra nih, di luar konteks misalnya MLM gitu ya, investasi apa yang menurut Pak Chandra menguntungkan gitu ya? Oke, kalau yang saya lihat dari permainan-permainan sekarang, saya belum pernah menemukan satu investasi pun yang menurut hemat saya itu menguntungkan. Ya. Yang ada adalah ujung-ujungnya tetap balik ke hal-hal yang konvensional. Oke. Konvensional, misalnya, nah dengan mengatakan gini, ada orang bilang, lu udah tua aja lu, Yeah. maka lu punya mindset masih old school. Iya, nggak milenial ya. Milenial. Ya, padahal saya mengikuti perkembangan yang gitu-gitu juga gitu ya. Yes. Lu payah nggak main Bitcoin gitu ya. Yeah. Nah, ini main Bitcoin sebentar langsung kaya. Betul. Iya, tapi sebentar ada juga yang miskin. Kan gitu ya. High risk, high return. High risk, high return. Oke. Nah, saya tetap percaya sama investasi-investasi yang yang prudent lah. Iya. Kalau bilang tradisional, dibilang orang tua nih. Ya, yang prudent aja, yang make sense lah gitu. Kayak properti kali gitu ya. Properti. Boleh. karena Karena kita di properti ya, karena nggak ada cerita di Indonesia ya, properti itu bisa turun. Yes. Ya, oke lah di daerah tertentu mungkin karena dia banjir sempat turun sebentar, nggak lama dia tetap aja stabil lagi. Betul. Nah, kira-kira begitu. Ya. Oke. Berarti properti salah satu investasi yang paling aman ya. Yang aman. Oke. Bagaimana pendapat Pak Chandra nih untuk investasi properti saat ini? Menurut Bapak gimana di masa pandemi begini ya? Oke. Kebetulan Sabtu ini saya ada dimintakan membawakan seminar mengenai bagaimana mencari uang di masa yang sulit. Yes. Ya saya terima tantangannya, tapi saya kasih warning satu. Saya kasih tahu ya, mencari uang di masa tidak sulit aja sudah sulit sih. Apalagi mencari uang di masa yang sulit. Lebih sulit lagi gitu kan. Kalau you mau cari uang cepat di masa sulit, mendingan you nggak usah nanya saya. Ya. Saya nggak punya rumus yang bagaimana di masa sulit tetap bisa menghasilkan uang cepat. Yes. Tetapi tetap ada bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan uang. Ya. Nah, pertanyaan Pak James tadi, bagaimana bisnis properti di zaman sulit? Pertanyaan saya sederhana. Jawaban saya maksud saya sederhana. Bisnis properti tentu bukan untuk mereka-mereka yang misalnya penghasilannya pas-pasan gitu ya, tidak punya tabungan dan seterusnya. Tapi bagi mereka yang punya uang lebih, tabungan, mungkin ini adalah zaman atau masa yang baik menurut saya. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Untuk membeli properti-properti yang mayoritas sekarang rata-rata dijual dengan harga miring. Betul. Nah, ketika dia punya tabungan cukup, dia bisa beli 1-2 properti, ya selama dia punya nafas istilahnya ya, cukup panjang, ya dia beli saja 1-2-3, ya terserah mau beli berapa tergantung kekuatannya. Ya stay lah bangsa 3-4 tahun, ketika nanti masanya sudah recover, nah di situ mungkin dia bisa menuai keuntungan. Nah itu jangka panjang lah. Oke. Ya. Jadi menurut Pak Chandra sebenarnya kalau kita punya uang lebih gitu ya, actually this is the right time to buy gitu ya, karena kita bisa dapat properti dengan harga yang sangat baik gitu ya, yang sangat murah mungkin karena orang kan lagi banyak yang perlu duit gitu ya, perlu uang,
Mungkin mereka punya kebutuhan lain yang menjual propertinya dengan harga murah. yang murah, gitu ya. Iya. Oke. Nah, ada lagi satu pertanyaan Pak mengenai properti ya. Sekarang ini kan lagi marak banyak sekali pengembang-pengembang ya yang pilot gitu ya. Jadi orang sudah beli propertinya, ternyata pengembangnya pilot gitu ya. Bagaimana cara agar terhindar dari pengembang-pengembang yang pilot ini gitu ya, yang agar orang yang beli ini nggak dirugikan gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita baca-baca kan banyak yang katanya ada mafia pilot gitu ya. Jadi pengembang ini sengaja mempilotkan diri gitu ya. Katanya begitu. Ini bagaimana nih ininya? Mungkin sedikit tips lah dari Pak Chandra. Kalau saya sih kebetulan karena tidak berbisnis properti, tapi ada teman-teman nih yang berbisnis properti. Dari diskusi saya dengan mereka yang saya bisa tangkap begini. Biasa ketika mereka invest di properti tertentu, pertama yang dilihat siapa pengembangnya. Betul. Ya. Dari track record pengembang ya. Kalau pengembang ini ternyata dari beberapa pengalamannya dia sudah berhasil melewati beberapa masa sulit dan tidak pernah melakukan tinggal kabur istilahnya, one prestasi. Gitu. Nah, dia tetap percaya dia beli. Tapi kalau dia lihat properti yang wah ini murah nih gitu ya, tapi nggak pernah dengar nih developernya siapa nih, tapi murah gitu ya. Nah itu dia akan hindari. Nah kira-kira itu sih yang saya dapat ya, yang dia lihat track record dari si developernya. Memang kalau di kita properti itu ada lagi Pak, sama kayak investasi bodong. Kalau harganya itu terlalu too good to be true gitu ya. Terlalu dijual dibanting murah yang nggak masuk akal gitu ya. Betul. Kadang-kadang ada juga yang kayak bangunnya aja harganya kayaknya nggak bisa begini, kok dijualnya malah jual segini gitu. Jangan-jangan cuma mau ngambil uang muka setengah terus dia kabur. Betul. Jadi itu juga harus dilihat ya. Sama tentu keabsahan surat-suratnya juga, legalitasnya gitu ya Pak. Oke, mungkin sekian kita bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Pak Chandra. Sama-sama. Jadi gimana slogannya, kita slogan dulu. Salam cerdas Indonesia. Sekian episode investor kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dan follow channel kita di sini.